Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman, NPM 2315210008. Mata kuliah Etika Profesi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Social Science. Saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Menjaga Kerahasiaan dalam Etika Profesi, Pilar Kepercayaan dan Profesionalisme di Bidang Ekonomi Pembangunan. Pendahuluan. Latar belakang. Menjaga kerahasiaan dalam etika profesi merupakan aspek yang sangat penting, terutama di bidang ekonomi. Pembangunan kerahasiaan ini tidak hanya melindungi informasi sensitif klien, tapi juga membangun kepercayaan antara profesional dan masyarakat. Dalam konteks akuntansi, misalnya, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Dalam dunia akuntansi, kode etik profesional yang diterapkan oleh berbagai asosiasi seperti Institut Akuntansi Publik Indonesia menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi klien. Pada akuntan diharapkan tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan prinsip ini dalam praktik sehari-hari mereka. Hal ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants, yang juga menggarisbawahi bahwa setiap informasi yang diperoleh dari klien harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Dengan demikian, etika profesi berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa para profesional bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Kerahasiaan dalam etika profesi juga berfungsi untuk melindungi kepentingan publik. Ketika klien merasa aman, diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Ini menciptakan hubungan kerja yang lebih efektif dan produktif antara profesional dan klien. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bukan hanya masalah etika, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ekonomi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang ke-1, bagaimana menjaga kerahasiaan dalam etika profesi dapat menjadi pilar utama kepercayaan dan profesionalisme di bidang ekonomi pembangunan. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi profesional dalam menerapkan prinsip kerahasiaan dalam proyek-proyek ekonomi pembangunan. Yang ketiga, bagaimana pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan stakeholder dalam konteks pembangunan ekonomi. Yang keempat, bagaimana cara mencegah pelanggaran rahasia dagang dalam ekonomi pembangunan. Manfaat dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kerahasiaan sebagai bagian dari etika profesi. Yang kedua, menguraikan penerapan prinsip kerahasiaan di bidang ekonomi pembangunan. Yang ketiga, membantu membangun kepercayaan antara profesional dan stakeholder. Yang keempat, menjaga kerahasiaan profesional dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih terfokus karena terdapat bekerja dengan informasi yang akurat dan terpercaya tanpa risiko kebocoran. Pembahasan. Definisi ketika profesi. Ketika profesi merupakan frasa umum dalam pembahasan tentang keprofesian atau hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Pengertian etika profesi secara singkat adalah sikap hidup yang profesional terhadap masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui fungsi
penting etika profesi adalah memahami pengertiannya terlebih dahulu. Berikut adalah pengertian etika profesi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kaiser, etika profesi adalah suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta keahlian ialah sebagai pelayanan di dalam rangka melaksanakan suatu tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Yang kedua, menurut Prakoso, etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Yang ketiga, menurut Mukhtar, etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Tujuan etika profesi dan prinsip dasarnya. Tujuan keberadaan etika profesi yaitu menjunjung tinggi martabat suatu profesi, menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, membantu meningkatkan mutu profesi, meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi, menentukan standar baku bagi profesi, meningkatkan kualitas organisasi menjadi profesional dan terjalin dengan erat. Selanjutnya, perbedaan etika profesi, kode etik, dan etika bisnis. Perbedaan antara etika profesi, kode etik, dan etika bisnis sangat penting untuk dipahami dalam konteks profesionalisme dan tanggung jawab sosial. Masing-masing memiliki definisi dan ruang lingkup yang berbeda meskipun saling terkait. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan ketiga konsep tersebut. Etika profesi adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam konteks profesi tertentu. Ini mencakup standar perilaku yang diharapkan daripada profesional dalam menjalankan tugas mereka, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Etika profesi berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa para profesional bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan kepentingan publik. Kode etik di sisi lain adalah dokumen formal yang menetapkan standar perilaku spesifik yang harus diikuti oleh anggota suatu profesi atau organisasi. Kode etik biasanya mencakup aturan dan pedoman yang lebih terperinci tentang bagaimana anggota harus berinteraksi dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi disiplin atau pengeluaran dari profesi atau organisasi tersebut. Etika bisnis berfokus pada prinsip moral yang mengatur perilaku dalam konteks bisnis secara umum. Ini mencakup bagaimana perusahaan beroperasi dalam lingkungan pasar, termasuk cara mereka memperoleh keuntungan tanpa merugikan masyarakat atau lingkungan. Etika bisnis seringkali berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penutup, kesimpulannya, pentingnya kerahasiaan dalam etika profesi terletak pada kemampuannya untuk menciptakan hubungan yang solid antara profesional dan klien. Ketika klien merasa aman bahwa informasi mereka akan terjaga, mereka lebih cenderung untuk memberikan data yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Ini menciptakan ikatan yang lebih kuat dan meningkatkan efektivitas kerja sama dalam proyek-proyek pembangunan. Namun, tantangan dalam menjaga kerahasiaan tetap ada, termasuk kurangnya regulasi yang jelas, kompleksitas pengolahan data, dan meningkatnya risiko keamanan siber. Para profesional perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang praktik terbaik dalam menjaga kerahasiaan untuk
mencegah pelanggaran yang dirugikan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk membangun kepercayaan dan profesionalisme dalam ekonomi pembangunan, semua pihak terkait harus berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang mencakup kerahasiaan dan integritas, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang etika profesi, serta penerapan kode etik yang ketat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan profesional. Dengan demikian, menjaga kerahasiaan dalam etika profesi bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi merupakan investasi untuk stabilitas dan integritas pasar serta kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, saran meningkatkan pendidikan dan pelatihan etika profesi. Pentingnya untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai etika profesi, terutama tentang prinsip kerahasiaan. Hal ini bertujuan meningkatkan pemahaman para profesional tentang pentingnya menjaga informasi sensitif dalam konteks pembangunan ekonomi. Penguatan regulasi dan penegakan kode etik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang mengatur kerahasiaan informasi, penegakan kode etik yang tegas dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar juga menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan. Penerapan teknologi keamanan data. Penggunaan teknologi canggih seperti enkripsi data, firewall, dan sistem keamanan siber harus diadopsi untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman kebocoran. Organisasi perlu secara berkala melakukan audit keamanan data, meningkatkan kesadaran tentang risiko keamanan siber. Dengan meningkatnya ancaman keamanan siber, organisasi perlu mengadakan kampanye kesadaran di kalangan staf dan mitra kerja. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi pelanggaran kerahasiaan. Perjanjian kerahasiaan yang kuat. Setiap individu yang terlibat dalam proyek pembangunan ekonomi harus diwajibkan mendatangi perjanjian kerahasiaan. Ini memberikan perlindungan hukum tambahan dan menekankan tanggung jawab individu terhadap informasi yang mereka akses. Kolaborasi multi stakeholder. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan prinsip kerahasiaan. Kolaborasi ini mencakup penyelarasan kebijakan berbagai praktik terbaik dan membangun budaya integritas. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.